Shalom keluarga Eklesia. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama 78 tahun. Ia memberkati, Ia menyertai bangsa ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu untuk hal baik yang kami terima Tuhan setiap hari. Untuk semuanya yang telah kami lalui Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau bersujud Tuhan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Dan setiap rencana-Mu yang selalu indah Tuhan. Ya Yesus. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami
kami Tuhan. Ya Yesus, kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Oh Yesus, bagi bangsa ini kami berdiri membawa doa kami kepada. Sesuatu yang besar Tuhan pasti akan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Pemulihan, pembaharuan Tuhan untuk negara kami Tuhan. Berkati Tuhan Indonesia. Ya Yesus, karena hanya nama-Mu Tuhan yang dapat kami tinggikan, yang dapat kami agungkan Tuhan di atas bumi ini Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan bagi negara kami Tuhan. Pulihkan negara kami, baharui negara kami Tuhan. Kiranya negara ini Tuhan bisa menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya makin banyak orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan bangsa ini kepada-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersyukur untuk Tuhan. Kita menyorakkan haleluya. Soraklah haleluya. Mari bersama-sama kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorai tinggikan
kita katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak. Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, siap diberkati Tuhan, siap dilimpahi berkat oleh Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan suara-suara terbaik untuk Tuhan. Sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Mari menjadi hati yang subur, yang mau ditanami oleh firman, yang mau mendengar setiap perkataan firman Tuhan, yang mau dibaharui oleh firman Tuhan. Lembutkan hati kita, kiranya hanya hadirat Roh Kudus yang turun di tengah-tengah kita semua hari ini. Ya Yesus, hadirat-Mu sungguh memenuhi setiap kami Tuhan. Oh haleluya, kami siap Tuhan. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan yang mau dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Ya Tuhan, saat kami mencari wajah-Mu Tuhan, Engkau ada Tuhan untuk kami Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya.
pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kami mau ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan terus ada dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, urapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi setiap kami Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik. Ya Tuhan, kami tersungkur Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, yang ku nampak hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu kami serahkan pada hamba-Nya. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Hanya kemuliaan-Mu. lebih dalam hadirat-Mu. Aku memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, katakan hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. yang benar-benar rindu hadirat Tuhan, angkat tanganmu dua-dua di hadapannya. Mari penuhi hati yang rindu, puaskan hati yang haus dan lapar pagi ini, Roh Kudus. Yang ku nampak hanya Kemuliaan-Mu. hadirat-Mu. Yes, Memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
Haleluya. Kalau hari ini kita bisa menikmati keleluasaan dalam beribadah, semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Kita bersyukur ada di sebuah negara yang besar, bahkan negara kita disebut sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Tetapi kalau hari ini kita bisa beribadah dengan leluasa di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. 78 tahun Tuhan menyertai bangsa kita. 78 tahun Tuhan menyertai dengan anugerahnya. Mari kita bawa bangsa dan negara kita. Sebab saya percaya ketika ada umatnya yang berdoa, berseru, maka hadirat Tuhan itu akan turun. Dan kalau hadirat itu turun menaungi bangsa kita, bukan sesuatu yang mustahil. Kesejahteraan, perbaikan demi perbaikan, pemulihan Tuhan akan kerjakan. Mari dalam kesempatan yang baik pagi hari ini kita akan bersyafaat buat negara, buat bangsa kita. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh, kita minta kepada Tuhan, kiranya tangan kasih Tuhan akan tetap memimpin bangsa ini. Terlebih di tahun depan kita akan sama-sama melaksanakan pemilu yang akan memilih pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini. Kita akan sama-sama doakan. Dengan kasih Kristus saya undang Ibu Suci untuk bisa ada di depan dan berdoa. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Benar Bapa, biarlah kemuliaan-Mu yang nampak dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kemerdekaan yang sejati yang daripada Engkau Tuhan. Kami rindu pula kami berdoa bersyafaat bersatu hati untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan, Kau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati yang daripada Engkau. Kami rindu Tuhan, segala belenggu, segala kok yang membelenggu Tuhan, bangsa ini Kau patahkan di dalam nama-Mu Yesus. Kami rindu Kau berkati Tuhan, penginjilan-penginjilan Tuhan seluruh Indonesia ini Tuhan, baik lewat media, baik lihat penginjilan-penginjilan hamba-Mu Tuhan. Kami rindu nama-Mu dipermuliakan di tengah bangsa ini, dan semua masyarakat Indonesia ini mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami rindu nama-Mu dipermuliakan Tuhan, seperti bangsa Niniwi yang bertobat dan mengenal Engkau dan berseru dan percaya kepada-Mu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan bangsa ini Tuhan Yesus, Kau selamatkan seperti bangsa Niniwi. Oh haleluya Yesus, haleluya. Kau pakai hamba-hamba-Mu seluruh Indonesia ini Tuhan, untuk menjadi Tuhan pelebaran pekerjaan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kau berkati Bapak Presiden Jokowi serta sejanjangannya, kabinet kementerian yang ada, TNI Polri Tuhan berkati sampai tingkat kegubernuran, wali kota, kota Madia, kecamatan, sampai tingkat kelurahan RT RW. Kami rindu Tuhan Engkau memberkati mereka, ada roh kerjasama yang baik, ada roh ketakut akan hormat kepada Engkau, sehingga dia melakukan tugasnya dengan disiplin dan takut Tuhan, dan benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan menghadapi Tuhan pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun depan ini,
Biarlah Roh Kudus yang akan memilihkan Bapak Presiden bagi kami, Tuhan Yesus, untuk menjadi Tuhan pemerintahan Tuhan yang bersih, yang suci ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, ke depannya bangsa ini benar-benar mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percayakan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Bersukacita pagi hari ini. Amin. Ada banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak hadir di tengah-tengah kita. Kayaknya batuk mewabah dengan sangat hebatnya ya. Saya seminggu tidak sembuh-sembuh batuknya. Tapi kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Hari ini kita merah-merah menggelorakan kemerdekaan bagi bangsa kita. Hari ini firman Tuhan juga akan bicara tentang kemerdekaan, freedom in living. Kemerdekaan di dalam hidup, saudara-saudara. Ini yang akan jadi kehendak Tuhan sebenarnya untuk hidup kita. Kemerdekaan dalam hidup. Sama-sama kita sorakan, merdeka. Waduh, merdeka. Sekali lagi, merdeka. Mantap. Itu Indonesia, merdeka. Tetapi bukan hanya Indonesia, hidup kita juga harus merdeka. Amin. Hidup kita tidak boleh dibelenggu oleh apapun, tidak boleh diikat apapun. Karena sekali lagi kehendak Allah untuk hidup saya dan saudara adalah kehidupan yang sama-sama katakan merdeka. Amin. Freedom in living, kehidupan yang merdeka. Merdeka di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus datang ke dunia ini, saudara-saudara dikasih Tuhan, memiliki satu tujuan, supaya saya dan saudara mengalami kemerdekaan. Amin. Ini tujuan Tuhan, tujuan Yesus datang ke dunia ini. Supaya saya dan saudara mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Bukan kemerdekaan di bawah bayang-bayang, saudara. Tapi benar-benar mengalami kemerdekaan yang secara nyata, saudara-saudara. Terbebas dari segala ikatan penjajah, apapun bentuknya. Amin. Saya dan saudara yang terima Yesus, artinya saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup dalam kemerdekaan itu. Amin. Tetapi sayangnya ternyata ada banyak sekali orang Kristen yang ngakunya merdeka tapi ternyata belum dimerdekakan. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan dalam kesempatan pagi hari ini, Yesus datang untuk memerdekakan kita. Amin. Yesus datang untuk memerdekakan dari apa sih? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yesus memerdekakan kita dari dosa dan kutuknya. Yesus memerdekakan kita dari dosa dan kutuknya. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam apa? Dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di sini saudara-saudara, Yesus datang untuk memberi kita kemerdekaan dari dosa dan kutuknya. Tetapi yang saya mau katakan, saudara-saudara, kemerdekaan yang Yesus beri ini bukan kesempatan buat saya dan saudara untuk kembali melakukan dosa. Yang Yesus bebaskan sekali lagi adalah dosa dan kutuknya. Tetapi benih dosa, natur dosa dalam diri saya dan saudara itu masih ada. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita masih sangat rentan berbuat dosa. Kita masih sangat bisa berbuat dosa. Oleh sebab itu sekali lagi Alkitab katakan, jangan jadikan kemerdekaanmu ini sebagai alasan untukmu bisa berbuat dosa. Jangan punya pikiran seperti orang-orang hyper grace, saudara-saudara. Mereka menganggap kasih karunia Allah itu sangat berlimpah. Saya mau katakan segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Contohnya,
makan mie instan, Bapak Ibu Saudara. Wih, saya sebelum menikah Bapak Ibu Saudara, makan mie instan itu sebulan bisa 4, 5, 6 kali Bapak Ibu Saudara. Karena menurut saya mie instan itu makanan yang bukan hanya murah tetapi juga enak, rasanya macem-macem, ya kan. Jadi dengan mie instan saya bisa membuat sop buntut, ya kan. Dengan mie instan saya bisa membuat soto, ya kan. Segala masakan saya bisa masak, tapi bentuknya sama, mie instan, ya kan. Nah, mie instan. Tapi begitu saya menikah, polisinya ada di belakang. Jadi dalam 1 bulan saya hanya dibatasi makan mie instan hanya 2 kali. Bahkan bulan kemarin saya tidak makan mie instan sama sekali. Padahal saya punya kebiasaan tuh, kebiasaan Indonesia. Kalau belum makan nasi, belum makan, ya kan. Jadi mie instan pun tak tambahin nasi, ya kan. Padahal itu efeknya tidak baik, ya kan. Efeknya bisa membuat gula darah makin tinggi. Karena katanya nasi ditambah mie, jadilah gula darah. Kenyang, tapi tidak jadi energi, tapi jadi gula. Nah, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kata kasih karunia Tuhan, mari pahami kasih karunia Tuhan ini sesuai dengan porsinya. Jangan sampai kita memiliki pandangan bahwa kasih karunia Tuhan yang memerdekakan saya dan saudara dari dosa dan kutuknya artinya bisa membebaskan kita untuk berbuat dosa, untuk berbuat semau sendiri, untuk berbuat melanggar kehendak Tuhan. Tidak. Rel saya dan saudara adalah kehendak Tuhan. Sama-sama katakan rel saya kehendak Tuhan. Rel kehidupan kita adalah kehendak Tuhan. Kemerdekaan yang saya dan saudara miliki adalah kemerdekaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Titik. Apakah bisa memilih yang di luar kehendak Tuhan? Bisa. Tetapi itu artinya saudara sudah keluar dari rel. Dan itu tidak baik. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi yang dimerdekakan Yesus dari hidup kita yang pertama adalah dosa dan kutuk. Yang kedua saudara-saudara, kita dimerdekakan dari yang namanya kematian kekal. Kematian kekal, saudara-saudara. Kita semua mungkin akan mengalami satu fase dalam kehidupan yang namanya kematian. Memang ada beberapa orang yang diizinkan Tuhan untuk tidak mengalami kematian. Di Alkitab kita tahu Henok, dia tidak mengalami kematian. Kemudian ada Elia, dia juga tidak mengalami kematian. Dan disinyalir Musa juga tidak mengalami kematian, tetapi langsung diangkat oleh Tuhan. Bisa jadi di zaman-zaman akhir ini saudara-saudara kita juga akan mengalami seperti ketiga tokoh Alkitab ini. Kita tidak mengalami kematian tapi sama Tuhan langsung diangkat. Bisa. Tetapi kita juga tidak boleh menampik bahwa kematian tidak bisa kita hindari. Hari Jumat, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Desi dan Mama itu sempat mengunjungi Oma Titik. Desi itu sempat menyuapi Oma Titik dengan 2 sendok sup. Karena habis itu Oma Titik sudah tidak mau lagi. Tetapi hari Sabtunya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, biasanya saya 8:30 itu sama Desi sudah berangkat untuk mengunjungi beberapa lansia. Tapi hari kemarin kami agak telat jam 9. Kenapa? Karena kami cari bubur, karena Desi itu janji mau belikan bubur Oma Titik. Kami cari bubur sumsum itu ke beberapa tempat sampai kita beriman kebablasan. Nah, yang namanya yang berlebihan itu ya tidak baik ya ini. Ya kan? Kita beriman kebablasan. Dek penjual yang tidak jualan jenang pun lo dihampiri. Nah, kebagjut ya. Hanya untuk berusaha nyari jenang buat Oma Titik. Wong wis jelas-jelas di tulisannya itu loh ndak ada jenang. Itu saya dihampiri lah, ndak saya sama Desi itu kan rodok unik ya. Tapi kita ya mampir, ya tanya, berharap di situ ada, tapi ya nyatanya ya tidak ada. Sampai akhirnya ya wis lah kita belikan puding.
beli puding, dan akhirnya karena kami dari timur sana akhirnya kami melayani Mbah Sum terlebih dahulu. Selesai pelayanan dari Mbah Sum, betapa kagetnya kami ketika kami mau pelayanan di rumahnya Mbak Titi. Ternyata Om Markus sudah ada di situ, Audi sudah ada di situ, Bu Vivin sudah ada di situ. Ternyata Om Titi sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Saya tidak pernah nyangka karena Sabtunya itu masih dada-dada. Tadi pagi Desi masih bilang begini, aku sih kebayang dadanya Om Titi. Saya juga masih kebayang dadanya Om Titi. Bukan dada loh ya, dada. Ya, dadanya Om Titi. Saudara-saudara, tapi nyatanya Tuhan panggil dia. Ya, bersyukur karena dia sekarang sudah tidak merasakan penderitaan lagi. Tetapi bukankah ini menjadi satu peringatan juga buat saya dan saudara, bahwa yang namanya kematian itu tidak bisa dihindari, betul ya? Tetapi kita bisa menghindari yang namanya kematian kekal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita bisa menghindari yang namanya kematian kekal ini? Karena Yesus membebaskan kita dari kematian kekal. Yesus bebaskan kita dari yang namanya kematian kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa satu kali nanti iblis dengan semua orang-orang yang ada di belakangnya akan dimasukkan kepada kematian kekal. Tetapi orang-orang kudus Allah akan tetap tinggal di langit baru dan bumi baru bersama dengan Allah. Mari kita punya kerinduan dalam hidup ini, saudara-saudara. Karena Yesus sudah bebaskan kita dari kematian kekal. Kerinduan kita sekarang hanyalah satu kali kelak, ketika Tuhan panggil saya, ketika Tuhan panggil nama saya ditempatkan di tempat terbaik, di samping kanan kirinya Tuhan. Amin. Itu yang harus jadi kerinduan kita, saudara-saudara. Tuhan tahu kok permasalahan kita. Tuhan tahu segala permasalahanmu. Hubungan dalam keluarga kah, ekonomi kah, sakit kah, Tuhan ngerti. Memang kita harus berdoa, saudara-saudara, untuk sakit, penyakit, dan semua pergumulan kita. Tetapi jangan sampai fokus kita, kerinduan utama kita dialihkan oleh penyakit, dialihkan oleh permasalahan-permasalahan pribadi kita. Kerinduan kita harus tetap sama, tinggal dalam kemuliaan Tuhan satu kali kelak. Amin. Amin, ini kok pelan ini? Oke, amin. Saya pastikan saudara masih tetap dalam keadaan bangun. Amin. Dan yang ketiga, saudara-saudara ini kasih Tuhan, apa yang dimerdekakan Yesus buat kita. Ini poin yang terakhir. Amin. Nah, bagian poin terakhir, aminnya mesti ini sudah bisa dipastikan. Amin. Bagian ketiga, saudara-saudara, yang dimerdekakan Yesus dalam kehidupan kita adalah gaya hidup kita. Di awal tadi saya katakan bahwa kebebasan yang diberikan Tuhan bukan berarti kita bebas melakukan segala-galanya. Rel kita adalah kehendak Tuhan. Dan di bagian ketiga ini, saudara-saudara, Yesus membebaskan kita untuk memiliki gaya hidup serupa dengan Yesus. Kita harus memiliki gaya hidup serupa dengan Yesus. Yohanes 8, 31 sampai 32, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya dipesani Tante Dede khotbahnya suwi-suwi setengah jam aja gitu. Makanya kenapa saya copot hari ini. Ya kan? Jadi buka Alkitabnya udah di depan aja sini, ya kan? Sudah podo wis pokoknya harus cepet, ya kan? Karena nanti setengah 2 beberapa rekan gembala akan menghadiri ulang tahun gereja di Malang. Nah, jadi cepet ben ojo kesel nggo rekan gembalanya. Oke, siap, kan? Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 di sana dikatakan begini, perhatikan Bapak Ibu. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam apa? Firman-Ku, kamu benar-benar adalah apa? Murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu, saudara-saudara. Kata memerdekakan kamu ini sekali lagi saya mau katakan,
memerdekakan kita untuk memiliki gaya hidup yang sama seperti Yesus Tuhan kita. Saudara pasti menatap saya bertanya, apakah bisa kita orang biasa, manusia biasa, masih suka sate ya kan, masih suka rawon, gulai, kita bisa hidup sama seperti Yesus? Saudara-saudara ini kasih Tuhan, kita sering sekali membaca Filipi 2 ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa kesetaraan dengan Allah bukan menjadi milik yang harus dipertahankan oleh Yesus. Tetapi ia memilih untuk apa? Mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Artinya ketika Yesus hidup 2000 tahun lalu lebih di dunia ini, dia bukan sebagai Allah, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia mengosongkan dirinya. Dia melepas jubah keilahiannya. Ketika dia di bumi ini, dia manusia 100%, manusia yang sejati, saudara-saudara. Kalau saudara bertanya kepada saya, kok Yesus bisa menghidupkan orang mati? Kalau saudara menjawab karena dia Tuhan, oh tidak, saudara-saudara. Yesus menghidupkan orang mati karena dia setiap pagi menundukkan dirinya di hadapan Bapaknya dan minta kuasa untuk bisa melakukan mujizat. Artinya kalau Yesus bisa menghidupkan orang mati, maka saya dan saudara sebenarnya punya potensi yang sama seperti Yesus. Katakan amin. Kalau Yesus bisa mengusir setan, artinya saudara tidak perlu lari ketika melihat Susana. Saya kemarin malam itu kaget setengah mati, saudara-saudara, ketika menyiapkan PowerPoint ini, saudara-saudara, lagi konsen. Wah, otot saya di sini keluar semua, konsentrasi penuh. Desi itu tiba-tiba teriak sekencang-kencangnya, ya saya mumbul, saudara, jumbul ya. Ternyata dia lihat Susana, jumbul. Waduh, bahaya ini memang. Film loh padahal ya. Bukan hantu beneran, itu masih film hantu beneran ngono kira-kira, waduh. Ceritanya agak lain nanti ya kan. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus mampu ngusir setan, artinya kita juga punya potensi yang sama. Oleh sebab itu ketika Yesus mengatakan di atas kayu salib, Bapa, ampunilah orang-orang ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya kita juga punya potensi yang sama untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Ketika Yesus mampu mengasihi musuh-musuhnya, artinya saya dan saudara juga punya kemampuan untuk bisa mengasihi musuh-musuh kita. Amin. Jadi saudara-saudara, milikilah gaya hidup serupa Yesus. Pengorbanan Yesus untuk saya dan saudara membuat kita berada di satu rel yang namanya kehendak Allah. Kita tinggal maju, saudara-saudara. Dan untuk bisa maju adalah dengan gaya hidup Yesus, serupa dengan Yesus. Saya mau katakan saudara-saudara dikasih Tuhan, bahwa gaya hidup Yesus adalah kunci, adalah satu kunci yang bisa membuka semua gembok permasalahan hidup saudara. Apapun itu, gaya hidup seperti Yesus, menjadi sama serupa dengan Yesus, seperti satu kunci yang bisa membuka semua gembok permasalahan hidup saudara. Apapun masalah saudara, masalah keuangan, milikilah gaya hidup serupa Yesus. Masalah hubungan, milikilah gaya hidup serupa Yesus. Masalah apapun, keterikatan dosa apalagi, saudara gak perlu maju ke depan didoakan, rebah saya percaya kok saudara. Kalau saudara tidak memfollow up diri saudara, kalau saudara tidak meresponi altar call yang dilakukan dengan gaya hidup serupa Yesus, saudara akan kembali kepada dosa. Saudara akan kembali melakukan dosa. Tapi kalau saudara memilih untuk meresponi, menanggapi bahwa saya harus memiliki gaya hidup serupa Yesus, maka benar-benar saudara akan menikmati kemerdekaan di dalam hidup.
kemerdekaan di dalam hidup. Gaya hidup serupa Yesus ini, saudara-saudara dikasih Tuhan, menyangkut dua keputusan yang berani. Gaya hidup serupa Yesus ini menyangkut dua keputusan berani. Yang pertama, saudara-saudara dikasih Tuhan, keputusan berani apa yang harus kita ambil ketika kita mau memiliki gaya hidup serupa Yesus? Sebenarnya di slide ada tapi ternyata belum diklik, tapi saudara bisa mendengarkannya dengan baik. Dua keputusan berani ketika saudara akan memiliki hidup sama seperti Yesus. Yang pertama, saudara harus memutuskan bahwa saudara akan mengikuti semua teladannya Tuhan Yesus. Apapun yang Yesus lakukan, saudara juga lakukan. Sebagaimana Yesus hidup, demikian pula saudara hidup. Apakah Yesus hidup di bumi ini tanpa masalah? Tidak, saudara-saudara. Dia ke kanan ketemu ahli Taurat, ke kiri ketemu orang Farisi, ke depan ketemu orang Saduki. Mereka adalah orang-orang yang memusuhi Yesus karena Yesus melakukan kebenaran. Maka ketika saudara melakukan hal yang sama seperti Yesus, saudara akan dianggap berbeda, dan kadang perbedaan itu dianggap aneh, saudara-saudara. Tetapi ketika saudara bertahan mengikuti semua teladan Yesus, maka salib saudara, penyangkalan diri saudara akan membuahkan kemuliaan bagi hidup saudara. Yang kedua, keputusan berani ketika saudara memutuskan hidup untuk serupa dengan Yesus adalah keputusan melepaskan kenyamanan dunia. Saudara-saudara, saya tidak mau ajak saudara untuk ekstrim. Ada seorang pendeta dulu, saudara-saudara, dia punya sekolah Alkitab Surabaya. Kalau saudara pernah dengar sekolah Alkitab ini. Ini milik Om Ishak Liu. Dia pendeta, pendiri, foundernya gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Dia pertama kali merintis di Sawahan, dan hari ini gerejanya sangat besar di Sawahan. Itu miliknya, dirintis oleh pendeta Ishak Liu. Saudara, pendeta Ishak Liu kepada mahasiswa sekolah teologi di sekolah Alkitabnya itu, saudara, dia melarang betul-betul nonton TV. Bayangin, nonton TV aja dilarang. Ya enggak. Bayangkan apalagi sekarang teknologi semaju secanggih ini. Kemarin Om Hantu ngasih tahu saya tentang satu akun yang buat orang bisa ngeri karena pembahasannya di situ, apologetiknya di situ menurut Om Han itu tajam. Iya kan? Artinya teknologi juga bisa mendukung kekuatan iman kita sebenarnya. Tetapi Om Ishak Liu ini benar-benar ngelarang mahasiswanya ini nonton TV dan menikmati semua kenyamanan-kenyamanan dunia karena dianggap sesat. Saudara, tentu kita tidak akan memahami melepaskan kenyamanan dunia itu seperti ini. Melepaskan kenyamanan dunia yang harus kita pahami ialah segala hal yang dianggap dunia baik, itu yang harus kita lepaskan. Dunia berkata, orang seperti itu jangan diampuni. Dia sudah berkali-kali menyakitimu. Jangan ampuni dia. Itu harus kita lepaskan. Karena Yesus katakan ampuni. Dunia mengatakan, orang model begini kalau diberi malah akan nusuk dari belakang. Tapi Yesus katakan, kasihilah musuh. Kalau saudara ditusuk dari belakang, ampuni dia. Masihkah dikasihi? Masih, tapi dengan cara yang berbeda. Makanya saya beberapa kali berkata, kalau ada orang yang suka utang kepada saudara, saudara kasih hutang, kemudian dia tidak bayar, maka cara saudara mengasihi dia adalah jangan mau memberikan dia hutang lagi. Kalau saudara berkenan, berikan seikhlasnya, serela hati saudara. Berapapun jumlahnya, serela hati saudara.
Tapi saudara juga harus siap ketika saudara memberi, uangnya tidak dikembalikan. Kalau saudara terus diutangi, dikasih, diutangi, dikasih, diutangi, diberikan, saudara tidak akan mendidik orang seperti itu. Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan, yang kita lepaskan itu bukan barang-barang fisik, tetapi watak, karakter, sifat yang orang-orang dunia pertahankan sebagai kebaikan, saudara harus lepaskan. Ketika orang-orang dunia lebih menyukai untuk mengulur-ngulur waktu dalam bekerja, maka saudara jangan melakukan hal yang sama. Saudara harus tetap menjadi anak Tuhan yang produktif, karena Yesus itu sangat produktif. Jadi saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hati saudara, keberatan hati saudara, apa yang menjadi masalah yang ada di depan saudara. Tapi saya mau katakan, dengar firman Tuhan dan jangan dengarkan dunia. Lepaskan dunia. Jangan dengar apa yang dunia katakan. Kenapa? Karena gaya hidup Yesus adalah solusi dari semua permasalahan saudara. Dan untuk bisa memiliki gaya hidup Yesus, saudara harus berani memutuskan dua hal ini. Saudara harus berani mengikuti teladan Yesus semuanya. Dan saudara harus punya keputusan untuk melepaskan kenyamanan dunia. Berat saudara-saudara. Untuk itu ketika saudara mengalami beban yang berat, ingat firman Tuhan katakan, Yesus katakan, datanglah kepadaku segala yang letih lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Mari di hari-hari yang semakin jahat saudara-saudara, hari-hari yang semakin menjebak kita dengan kehidupan yang normal seperti orang-orang di luar sana, kita semakin meningkatkan waktu-waktu untuk mencari Tuhan. Multiplikasi waktu saudara untuk mencari Tuhan. Tambahkan waktu saudara untuk mencari Tuhan. Karena dengan mencari Tuhan, saudara akan tahu bahwa saya hidup untuk menghargai perasaan Tuhan. Yang saya lakukan tidak boleh menyakiti perasaan Tuhan. Saya harus sama seperti Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari boleh gitar saja dan bass mungkin akan mengiringi kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita hampiri Tuhan saudara-saudara. Di akhir zaman seperti ini saudara, jangan kaget ketika gereja makin kosong. Sebenarnya di hari-hari terakhir jangan kaget gereja makin kosong. Kalau saudara bayangkan di hari ini ada 3 miliaran orang Kristen di seluruh dunia ini. Tapi kalau saudara mau bandingkan dengan Alkitab, Alkitab hanya mencatat hanya 144.000 orang yang berada di kanan kirinya Tuhan sebagai orang-orang kudus. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan kaget ketika gereja kosong. Jangan kaget ketika orang-orang yang terbiasa melayani Tuhan pada akhirnya mundur dari pelayanan. Jangan kaget. Saya tidak katakan itu keputusan yang egois, tetapi saya mau katakan itu seleksi alam. Tuhan akan menampi orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan dengan orang-orang yang hanya ingin menampilkan dirinya. Saya berdoa, saudara dan seluruh keluarga saudara adalah orang-orang yang benar-benar mengabdikan diri kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan bukan hanya sebatas mengenal Tuhan. Kenapa? Karena iblis juga mengenal Tuhan. Bahkan pengenalan iblis jauh lebih sempurna ketimbang saya dan saudara. Iblis jauh lebih mengenal Tuhan ketimbang kita. Tapi iblis tidak mengabdikan diri kepada Tuhan. Berbedalah dari iblis. Amin. Saya dan saudara harus berbeda dari iblis.
bukan hanya mengenal Tuhan, tapi penyembahan saudara harus sampai di mana Tuhan menikmati diri saudara. Saudara benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, ingin selalu. Katakan dengan hatimu, hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, ingin selalu. Saya undang saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami perlu Roh-Mu tinggal dalam hati kami Tuhan, tinggal dalam hidup kami. Oh, sungguh indah sekali lagi ku ingin selalu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah selamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memerdekakan kita. Yesus memerdekakan kita. Yesus memerdekakan kita. Memerdekakan dari dosa dan kutuknya. Memerdekakan kita dari kehidupan yang fana. Membuat kita bebas untuk bisa hidup sama seperti Yesus hidup. Maka putuskan untuk berjalan tepat di belakang Tuhan. Lihat punggung Tuhan di depan matamu. Jangan berjalan sendiri. Karena Tuhan akan memegang tanganmu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Orang yang berkenan adalah orang yang hidup sama seperti Yesus, mengikuti semua teladan Yesus sampai akhir. Karena Alkitab saya mengatakan, ketika satu kali kelak Yesus datang yang kedua kali, Dia tidak mencari orang-orang yang setia melayani. Dia tidak mencari orang-orang yang hanya hadir di gereja tanpa mengenal Tuhan, tanpa mengabdi kepadanya. Yesus mencari orang-orang yang masih punya iman,
iman itu harus kepada Yesus. Yesus mencari saya dan saudara yang masih bertahan dalam pengabdian kita. Yang lain mundur, saudara jangan. Putuskan mulai hari ini hidupku ku persembahkan bagi Yesus. Yesus mati bagi hidupku. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi aku merdeka karena hidupku dimiliki Yesus dan aku akan tinggal dalam kemuliaan Bapa satu kali kelak. Bapa, kami bersyukur pagi ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan benar-benar sampai dalam hati nurani kami. Bahwa kami tidak boleh menjadi orang yang hidup semau sendiri. Tetapi kami mau tangan kami yang kecil ini digandeng oleh Bapa, supaya kami sampai kepada tujuan Bapa bagi hidup kami. Kami tidak mau hidup sembrono, sembarangan. Tetapi kami mau memiliki hidup yang benar-benar seturut apa yang Bapa inginkan. Kami adalah anak-anak Bapa, maka kami hidup seperti Bapa. Kami rindu berjumpa dengan Bapa di dalam kemuliaan nanti. Berkati pemberitaan firman. Allah Roh Kudus tetap berkarya dalam hati melewati firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memenuhi imanku bersepakat percaya kuasanya. Putri mesra kemenangan dan amin. Aku punya Tuhan besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memenuhi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima kemenangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami masih diperkenankan beribadah dengan baik, semua karena anugerah Tuhan. Kami sekali lagi mendoakan, mengucapkan berkat untuk Indonesia. Indonesia tidak akan hanya berhenti 78 tahun. Tetapi Indonesia akan terus berjalan di dalam kendali Tuhan. Negara ini akan berjalan dalam kemajuan Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi kami mengucapkan berkat untuk para pemimpin negara ini. Diberkatilah mereka dengan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang memuliakan Tuhan. Menyejahterakan bagi seluruh bangsa Indonesia. Diberkatilah mereka. Dan kiranya hamba juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia ini diberkati supaya menjadi berkat buat bangsa ini. Diberkati seluruh umatmu yang ada di gereja Sidang Jemaat Allah Eklesia ini Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah. Diberkati seluruh usahamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati dagangmu. Diberkati semua yang kau upayakan. Diberkati seluruh keluargamu. Diberkati anak cucu mantu. Diberkati seluruh keturunanmu. Dijauhkan dari segala hal yang jahat. Bahkan niat jahat orang lain pun tidak akan menembus benteng perlindungan Tuhan untuk keluargamu. Oleh sebab itu kami mau percayakan diri kami kepadamu Tuhan. Karena yang kami tahu Allah kami adalah Allah pemenang. Allah kami adalah Allah sumber perlindungan kami.
Allah kami adalah sumber kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau supaya sepanjang minggu ini hidup kami disertai Tuhan. Kami mau hidup tanpa cacat celah. Kami mau menjauhi dosa. Kami mau hidup sama seperti Yesus hidup. Kami mau Roh Kudus menolong perjalanan hidup kami seminggu ke depan. Kiranya Allah, sekali lagi hamba-Mu memohonkan berkat untuk seluruh umat-Mu di tempat ini. Mari semua kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. Dengan iman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sebab itu, terimalah segala berkat ini karena kasih sayang Allah Bapa di sorga. Yesus Tuhan kita yang telah memerdekakan kita dari segala belenggu kutuk dosa, yang membuat kita merdeka untuk hidup sama seperti Dia. Dan Allah Roh Kudus akan memeteraikan seluruh berkat sorgawi yang akan berlimpah bagi jasmani pun mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kita tinggal di dalam kemuliaan Bapa di sorga. Semua yang menerima berkat Tuhan katakan, amin. Tuhan memberkati.